Kajian hati, tenangkan hatimu. Masih ada yang mau bertanya dengan Ahilman? Boleh tunjuk tangan? Iya, silakan yang kerudung coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Tiwi. Saya dari Blitar, usia saya 29 tahun. Saya dulu mantan TKW dari sejak saya lulus sekolah. Lalu saat ini saya menjadi single parent dengan 2 anak dari 2 pernikahan saya yang gagal Pak Ustadz. Pernikahan pertama saya terjadi saat saya pulang dari merantau, saya dinikahkan kepada laki-laki yang sudah menunggu saya selama 2 tahun di Indonesia. Saya menikah setelah saya pulang, yaitu 2022 Januari. Tapi kebahagiaan itu cuma bertahan sebentar Pak Ustadz. 6 bulan pernikahan saya harus kandas disebabkan oleh orang ketiga. Pada saat itu saya sedang hamil 3 bulan Pak Ustadz. Tapi suami saya lebih memilih perempuan itu, yang mana setelah saya ketahui dia adalah istri siri setelah saya telusuri Pak Ustadz. Jadi sebelum menikah itu dari pihak suami maupun keluarga tidak ada yang memberitahu adanya perempuan ini. Dari situ saya dan sekeluarga sangat hancur Pak Ustadz, merasa tertipu dan dikhianati. Saya sudah mencoba mempertahankan, berusaha demi anak saya Pak Ustadz. Tapi dari beliau sudah banyak penolakan dan saya sudah mendapat beberapa kali talak. Akhirnya saya menjalani kehamilan itu sendirian, melahirkan sendirian, bahkan saya membesarkan anak bayi saya sendirian bersama orang tua saya Pak Ustadz. Lalu di pernikahan kedua terjadi di akhir 2023 Desember. Hingga akhirnya kami menikah secara siri atau secara agama. Saya berpikir bahwa anak saya harus mendapatkan sosok ayah meskipun bukan dari ayah biologis. Tapi dari keputusan saya itu Pak Ustadz, justru saya mendapat banyak hujatan dari orang-orang yang mana mereka bilang, anak masih kecil kok buru-buru nikah, seperti itu Pak Ustadz. Mereka kan tidak merasakan. Dan itu pun pernikahan saya pun juga tidak bertahan lama. Yang awalnya dia sangat baik, sangat manis Pak Ustadz. Kemudian dia sering pulang malam, pulang dengan keadaan dia bawa sepeda motor, pinjam uang dengan alasan modal ke ibu saya, dan itu jumlahnya sangat besar Pak Ustadz. Itu tanpa sepengetahuan saya. Tiba-tiba sudah puluhan juta yang ia habiskan untuk foya-foya. Bukan dari setelah saya merasa tidak kuat Pak Ustadz, akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan suami kedua saya. Tapi qadarullah, di situ saya hamil anak kedua. Jadi dengan terpaksa saya harus kembali dengan suami saya yang kedua ini Ustadz, dengan alasan anak saya yang sedang saya kandung. Alih-alih dia bisa berubah Pak Ustadz, nyatanya setelah saya tinggal berdua mengontrak,
dia lebih sering melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal. Akhirnya saya pulang ke rumah ibu saya, sampai akhirnya saya bangkit. Saya berusaha mencoba membuat konten dan alhamdulillah sekarang rezeki saya mulai mengalir Pak Ustadz. Yang mau saya tanyakan, apakah saya berdosa jika sampai saat ini saya belum bisa memaafkan orang-orang yang telah menzolimi saya Pak Ustadz. Satu lagi Pak Ustadz, jika saya belum siap untuk mempertemukan anak saya, bahkan tidak ingin mempertemukan anak saya kepada ayahnya, apa itu salah Pak Ustadz? Karena saya takut jikalau saya mempertemukan anak saya nanti, luka dan perlakuan kasar itu akan terulang kembali terhadap anak saya. Bunda, pertama bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Kalau beliau bertanya, boleh enggak saya tidak memaafkan orang yang menyakiti saya? Jawabannya jangan. Memaafkan itu perintah Allah. Sesakit apapun rasanya, belajar melapangkan hati untuk memaafkan. Mungkin bukan melupakan. Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan teruslah berbuat baik dan jauhilah orang-orang yang bodoh yang menyakiti perasaanmu. Jadi mungkin bahasa gampangnya, memaafkan itu harus tetap ada di hati. Tapi untuk melupakan itu bab selanjutnya yang bisa kita hadirkan. Maka nanti prosesnya, boleh enggak kita menjaga jarak dari orang yang pernah menyakiti? Menjaga jarak itu diperbolehkan bukan karena benci, tapi karena hati butuh pulih dan butuh sembuh setelah berkali-kali disakiti. Dan menjaga jarak bukan berarti memutuskan silaturahmi. Tapi itu dalam rangka menjaga hati untuk bisa menemukan kebaikan setelah hati disakiti berkali-kali. Maka kalau kita kesel sama orang, kesel sama kelakuannya, benci kelakuannya, jangan benci orangnya. Karena agar ada doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, karena kita nggak tahu. Mungkin orang dulu yang pernah menyakiti kita, mungkin Allah lembutkan hatinya. Allah bolak-balik hatinya, ujungnya dia menjadi pribadi yang makin baik setelah pernah menyakiti kita. Kemudian beliau bertanya lagi, boleh enggak aku membatasi pertemuan antara anakku dengan mantan suamiku? Jawabannya boleh. Tapi dengan catatan bukan memutuskan, tapi membatasi. Berarti kalau ayahnya mau ketemu boleh, tapi dibatasi. Ayahnya mau komunikasi boleh, tapi dibatasi. Membatasinya karena ada alasan. Apa alasannya? Kita tahu bahwa ada sikap dan karakter ayahnya yang tidak baik untuk anak. Tapi kan mungkin berubah satu saat nanti. Mungkin berubah. Misal hatinya berubah. Misal ekonominya berubah. Misal cara pandang dia terhadap anak berubah. Ingat ya, manusia itu hakikatnya baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu lahir dengan keadaan fitrah. Bersih, bening, bagus. Maka ingat ya, selalu mengajarkan untuk menatap orang dengan penuh kelembutan. Tolong catat, ayahnya jahat. Mau gak anaknya jahat? Gak mau. Sejahat-jahatnya ayah,
pasti mau anaknya soleh. Ayahnya pencuri, mau gak anak jadi pencuri? Gak akan mau. Pasti dia mau anaknya juga baik. Maka ingat ya, jangan mudah menjudge tentang kehidupan seseorang. Apalagi menentukan surga dan neraka seseorang. Kita gak tahu. Boleh jadi ada manusia yang seakan-akan beramal surga. Tapi justru Allah masukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena ada hati yang kotor. Yang mungkin sering berprasangka yang buruk kepada orang lain. Tapi sebaliknya mungkin ada orang yang kelihatannya beramal neraka. Tapi Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena ternyata di ujung kehidupannya dia berubah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Mbak, dampingi anak dengan penuh kelembutan. Sesakit apapun hatimu disakiti oleh suami, ingat di depan anakmu kamu katakan, ayahmu baik. Dan ingat, hidup gak akan malam terus. Mungkin ujiannya dari suami atau mantan suami, mungkin berkah dan kebaikannya Allah titipkan pada anakmu yang tumbuh dalam kebaikan. Jadi Mbak Tiwi harus kuat jadi ibu. Belajar memaafkan semua mantan itu. Mudah-mudahan Allah memaafkan hatimu, memaafkan semua. Dan anakmu bisa tumbuh dengan kedamaian dan kelembutan. Amin ya Rabbal Alamin. Bahkan sampai sekarang pun kayaknya saya sangat trauma untuk menikah lagi. Saya nggak tahu saya akan kedepannya seperti apa. Yang jelas fokus saya sekarang adalah ke membesarkan anak-anak. Terlebih lagi anak saya masih terlalu kecil dan butuh biaya banyak ya Kak untuk bersekolah dan masa depan yang lebih baik. Bahkan sampai setiap hari ya saya selalu memikirkan gimana perasaan anak saya nanti ketika mereka sudah mengerti. Saya belum bisa menjawab ketika mereka bertanya kenapa dia tidak memiliki peran ayah. Alhamdulillah setelah mendapat pencerahan lebih lega, lebih insya Allah ikhlas ya Kak ya, terutama untuk memaafkan mereka-mereka yang pernah zolim kepada saya dan anak saya. Insya Allah kedepannya saya tahu arah saya mau kemana dan harus seperti apa.